Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang konflik Palestina dan Israel sekarang ini sangat membuat hati kita sedih atas penderitaan saudara-saudara kita di sana. Banyak pendapat tersembunyi atas dasar yang melatar belakangi peperangan di sana. Salah satunya adalah terdapatnya Solomon Temple di bawah Masjidil Aqsa. Pertanyaannya, siapakah yang mendirikan masjid tersebut dan sejak kapan masjid itu ada? Dalam video ini, kita akan membahas orang yang pertama kali membangun Masjidil Aqsa. Tapi sebelum itu, mohon dukung channel ini dengan cara subscribe agar semakin luas jangkauan dakwah kepada khalayak muslim. Sahabatku seiman, Masjidil Aqsa memiliki sejarah yang panjang dan salah satu situs suci umat Islam. Terlebih dahulu pernah menjadi arah kiblat pertama di dunia sampai akhirnya beralih ke Mekah. Letak Masjidil Aqsa berada di kompleks Temple Mount atau Haram al-Sharif di kota tua Yerusalem. Daerah yang juga dikenal dengan sebuah kompleks Masjidil Aqsa ini sering menjadi pusat konflik antara Israel dan Palestina. Perihal sejarah pembangunan Masjidil Aqsa, di kalangan ulama sendiri ada sejumlah pendapat yang berbeda. Ulama seperti Ibnu Katsir, At-Tabari, dan Al-Qurtubi menyebutkan bahwa Masjid Al-Aqsa pertama kali dibangun oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebagian besar ulama meyakini bahwa sosok pertama yang membangun Masjidil Aqsa adalah Nabi Adam alaihissalam, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam membangun Masjid Al-Aqsa dengan bangunan yang besar, kuat, dan indah. Tapi Masjid Al-Aqsa yang dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam di masa kerajaannya telah roboh setelah 370 tahun berdiri akibat serbuan pasukan bangsa Babilonia. Ada juga sumber yang mengatakan bahwa Masjid Al-Aqsa pertama kali dibangun oleh Khalifah kedua Islam, Umar bin Khattab, ketika kedatangannya ke Yerusalem. Merujuk dari The Time of Israel, ketika itu tentara muslim pada awalnya muncul di sekitar Yerusalem pada 637 Masehi. Ketika itu sosok yang bertanggung jawab atas Yerusalem adalah wakil pemerintah Bizantium, Patriark Sophronius, dan pemimpin gereja Kristen. Dikisahkan Sophronius menolak menyerukan Yerusalem, meskipun banyak pasukan muslim yang telah mengepung kota itu. Kemudian dia memberikan syarat bahwa dia bersedia menyerahkan kota Yerusalem jika Umar bin Khattab datang. Setelah mendapatkan permintaan dari Sophronius, Umar bin Khattab pun segera meninggalkan Madinah dan pergi sendiri menuju Yerusalem dengan menunggangi satu keledai dan satu asisten yang menemaninya. Setibanya di Yerusalem, Umar bin Khattab langsung disambut Sophronius dan diajak berkeliling kota, termasuk ke sebuah gereja makam suci. Saat tiba waktu sholat, Sophronius mengajak Umar bin Khattab untuk sholat di dalam gereja, tetapi Umar bin Khattab menolak dan beliau bersikeras jika ia sholat di gereja, umat Islam akan menggunakannya sebagai alasan untuk mengubah gereja menjadi sebuah masjid. Artinya tindakan ini bisa membuat situs suci umat Kristen terampas. Sebagai gantinya, Umar bin Khattab sholat di luar gereja, yakni lokasi yang berada di sisi selatan kompleks Al-Aqsa. Di tempat itulah Masjid Al-Aqsa akhirnya dibangun. Sahabatku seiman, dalam sejarah awalnya, Masjid Al-Aqsa diberi nama Al-Qibli, yang berarti Masjid Kiblat. Nama tersebut sesuai dengan kondisi Masjid Al-Aqsa yang pernah menjadi arah kiblat pertama bagi umat Islam di seluruh dunia sebelum akhirnya bergeser ke Mekah. Setelah berdiri tegak, Masjid Al-Aqsa mengalami serangkaian renovasi dan perluasan sepanjang sejarahnya. Pada 661 sampai 750 sebelum Masehi, dinasti Umayyah memperbaiki bangunan ini. Kemudian dilanjutkan Khalifah Abbasiyah, dinasti Fatimiyah, dinasti Ayyubi, dan Kekaisaran Ottoman. Meskipun telah melalui berbagai renovasi dan pembangunan, masjid ini berdiri kokoh di komplek Al-Aqsa. Selain Masjidil Aqsa, di area ini juga terdapat
Dome of the Rock, dan tembok ratapan. Dome of the Rock atau Baitul Maqdis adalah tempat yang menjadi pijakan Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj atau perjalanan menuju Sidratul Muntaha. Sementara itu, tembok ratapan diyakini umat Yahudi sebagai satu-satunya kuil kedua yang bertahan usai dihancurkan Romawi dan menjadi peninggalan Solomon Temple. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah sahabatku seiman, itulah Masjidil Aqsa yang sampai saat ini menyimpan banyak sejarah panjang agama Islam dan lainnya. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.